Survei yang dilakukan oleh Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menyebutkan bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN di sekolah-sekolah sekarang ini seolah hanya sebagai pelengkap kurikulum dan tidak dipelajari secara serius oleh peserta didik. Para pelajar dan guru hanya mengejar mata pelajaran yang menentukan kelulusan saja. Temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai Pancasila merosot tajam. Nasionalisme. Di Indonesia, perkembangan nasionalisme dimulai dari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, negara yang terdiri atas 400 lebih kelompok etnis dan bahasa, tersebar dengan 3.000 dari 17.504 pulau, dapat disatukan dalam satu nation state. Negara kebangsaan kita terbentuk atas upaya besar founding fathers and mothers yang merupakan the golden generation. Para pendiri bangsa yang mempunyai karakter kuat, tidak mau didikte oleh bangsa lain, yang tanpa kenal lelah meskipun keluar masuk penjara, memantapkan rasa kebangsaan Indonesia yang secara resmi lahir pada Sumpah Pemuda. Negara kebangsaan Indonesia lahir melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai supremasi hukum ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Nasionalisme adalah sebuah kesadaran yang tidak akan hilang sepanjang nation state ada, sebab hubungan di antara keduanya ibarat tulang dan daging. Globalisasi memang merelatifkan batas antara negara, borderless, mengubah selera gaya hidup satu masyarakat bangsa menjadi sama dengan bangsa lain, dan menyatukan orientasi dan budaya mereka menuju satu budaya dunia, world culture. Namun, itu sama sekali tidak akan menghilangkan nation state. Negara bangsa tetap dibutuhkan oleh setiap orang. Dalam kenyataannya secara empiris, pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme antara lain hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri membanjiri di Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia.
Kemudian masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dianggap sebagai kiblat. Selanjutnya, munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga. Dengan adanya individualisme, maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan bangsa. Pengaruh-pengaruh di atas memang tidak secara langsung berpengaruh terhadap nasionalisme. Akan tetapi, secara keseluruhan dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa menjadi berkurang atau hilang. Sebab globalisasi mampu membuka cakrawala masyarakat secara global. Apa yang di luar negeri dianggap baik memberi aspirasi kepada masyarakat kita untuk diterapkan di negara kita. Jika terjadi, maka akan menimbulkan dilematis. Bila dipenuhi, belum tentu sesuai di Indonesia. Bila tidak dipenuhi, akan dianggap tidak aspiratif dan dapat bertindak anarkis. Sehingga gangguan stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Karakter bangsa. Bagi kalangan tertentu, keprihatinan terhadap semangat nasionalisme kadang dipandang sebagai sikap konservatif. Namun dalam konteks berbangsa, keprihatinan ini sesungguhnya sebuah fakta bahwa kredibilitas Pancasila memang sedang merosot dan pendidikan kewarganegaraan tidak populer lagi. Sebab musababnya bisa bermacam-macam. Hal ini patut dipertanyakan, apakah fenomena ini mengindikasikan masa depan berbangsa kita sedang terancam? Karakter bangsa secara nyata dapat dilihat dalam sila-sila Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, cita-cita ideal, stat fundamental norm. Oleh karena itu, pendidikan karakter bangsa harus dilaksanakan melalui pelajaran sejarah. Sila-sila Pancasila sudah final, given, tidak perlu diperdebatkan lagi dalam menuju kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara yuridis konstitusional, terdapat kesepakatan dasar yang telah dilakukan panitia ad hoc 3 MPR dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi pegangan para anggota MPR, yakni pertama, tidak mengubah pembukaan UUD 1945. Kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditiadakan. Dan kelima, perubahan dilakukan dengan adendum. Mencermati karakter bangsa ini, salah satunya terdapat krisis identitas. Krisis yang terkait dengan merosotnya integritas, karakter, akhlak, etika, dan moral masyarakat
dan penyelenggara negara. Sebagai suatu masyarakat, tidak semakin peka, proses diabaikan, dan lebih mementingkan end result, suatu ciri masyarakat instan. Cenderung Machiavellis, tujuan menghalalkan segala cara. Ciri-ciri yang lain adalah berorientasi jangka pendek dan komersialisasi berlebihan. Nilai-nilai patriotisme cenderung ditinggalkan. Moralitas di segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, hukum, dan budaya merosot. Ketertiban masyarakat juga merosot. Tidak ada negara bangsa yang bisa maju tanpa ketertiban dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Instrumen penjaga ketertiban yang paling baik adalah hukum yang berdasarkan keadilan dan kebenaran, di samping etika, norma, dan moral. Korupsi, suap berlangsung secara besar-besaran di berbagai lembaga-lembaga negara atau pemerintahan. Hukuman berat termasuk hukuman mati perlu diterapkan pada para pelaku, dan pelaporan asal-muasal kekayaan dengan pembuktian terbalik perlu diterapkan kepada semua pejabat yang mempunyai peluang disuap atau korupsi. Dalam catatan sejarah terlihat bahwa nation state yang terbentuk dari unsur yang berbeda-beda mempunyai masalah di awalnya, utamanya pada kesediaan untuk membangun kesetaraan dan keyakinan bahwa keberhasilan membangun kesetaraan akan membuat bangsa menjadi besar. Bagi bangsa Indonesia, prinsip kesetaraan serta saling menghormati antar warga bangsa yang majemuk tersebut salah satu aspek penting dari keadilan sosial adalah prinsip konstitusionalisme yang utama. NKRI terbentuk dengan karakter utamanya mengakui pluralitas dan kesetaraan antar warga bangsa. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan pasal tersebut harus benar-benar melandasi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengikat warga negara. NKRI yang mengakui dan menghormati keragaman dan kesetaraan adalah pilihan terbaik untuk mengantarkan masyarakat kita pada pencapaian kemajuan peradabannya. Dengan semangat tersebut merupakan tugas suci, mission sacre, para pendukung nation state untuk meluruskan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah kebablasan memberlakukan ketentuan hukum yang tidak bersemangatkan cita-cita para pendiri bangsa.